Sebenarnya keresahannya itu tadi, kita udah bisa menjelaskan kalau lu punya ordal, hidup lu gampang gitu. Kan selalu ada quotes tuh anak muda kan, ini bukan masalah kerja keras, tapi ini masalah orang dalam gitu. Bahwa dibuat segemoy apapun, Tetap aja begitu. tetap aja memang orangnya ya mohon maaf ya temperamen gitu, pemarah dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang emang kartun itu dapat membuat orang lucu gitu, dapat membuat yang menjijikan jadi apa namanya lucu, tapi ya aslinya kayak gitu. Kita mau pemilunya tanpa Jokowi sebenarnya, Pak. Maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi Jokowi nggak usah jadi presiden ketika terjadi pada kontestasi ini. Gitu. Oh, maksudnya cuti dulu begitu? Cuti dulu. Karena alasan bahwa ada putranya ikut kontestasi. Ada putra yang berkontestasi untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang aparat, apa mencegah. Ya itu tadi kan kita ada asumsi, Anda mau melanggengkan kekuasaan. Ya udah jawab aja, pindah dari sana gitu loh. Apa dasar pemikiran lo itu, Fik? Iya, ide lu sih buat gue menarik sih gitu, walaupun ya antara bisa nggak bisa, tapi memang supaya lebih adil dan netral memang seharusnya orang tuanya nggak ikut ya, dulu. Itu tadi, gitu kan. Itu kan maksudnya presidensialisme di negara kita kan kuat betul kan. Ya. Presiden itu tangannya memang betul-betul kuat gitu. Dan nggak bisa dipungkiri, semua hal yang bisa dilakukan sama dia bisa aja terjadi gitu. Nah, ini ada anak, ini anak loh. Ini anak kadang-kadang kan lebih berharga dibanding diri sendiri kan. Ya. Win, ini kita kedatangan tamu lagi nih, anak muda. Anak muda terus kita nih ya. Iya dong, harus dong. Walaupun kita masih muda, ada yang lebih muda lagi dari kita. Kita kalau pokoknya kalau yang nggak muda-muda kita nggak mau ya. Iya dong. Lain kali nextnya cewek ya. Oh iya dong, iya dong. Jangan laki mulu ya, laki sepet mulu. ya. Iya. Ini dia juga pergerakan juga nih sama kayak si Gibran. Oh siapa nih? Pakai L. Pakai L. Jangan, bukan yang begini-begini kan. Oh. Yuk, kita kenalin dulu yuk. Oke. Oke? Ya. Saat ini di sebelah gua ada Afik. Aduh. Halo Afik, selamat datang Afik. Selamat datang, Fik. Iya, baru muda lagi nih kita di sini nih. Anak muda lagi nih. Salut. Gue ngeliat di medsos lo bawa jagung ngapain, man? Jadi kalau jagung ya, jadi sama temen-temen. Itu sama temen-temen lu tuh pakai gitu bawa jagung tuh artinya apa sih itu tuh? Jadi kan kalau politisnya gimmick, kita juga gimmick. Aduh, bener. Jadi kita pakai jagung buat nunjukin kalau demokrasi kita jangan sampai hanya semur jagung gitu. Oke. Ya, jadi biar nggak kelihatannya ini kok nggak ada simbol perlawanan atau apa. Kita juga punya simbol perlawanan. Awalnya sebenarnya idenya kayak kemarin pas Palestina itu kan, ada semangka. Nah ini kita pakai jagung untuk simbol perlawanan. Kenapa lu takut sama demokrasi kita? Kenapa memang? Kalau anak muda tuh ngeliatnya gimana? Sampai bawa jagung. Aku pikir anak muda happy aja dengan joget-joget aja tuh di kampus. Gue kira lo ke klub bawa jagung. Nah ini gimana nih? Jadi kan yang mendasari itu apa backgroundnya? Jadi kemarin itu selain bawa jagung itu sebenarnya kita ngomongnya itu deklarasi Sumpah Pemuda 2.0. Oke. Jadi kan kita ngelihat sebenarnya anak muda itu lahir dengan harapan kebebasan. Jadi bagi kita tuh masa depan kita itu satu-satunya harapan itu kebebasan kita gitu. Nah, spirit Sumpah Pemuda kan itu kan 28 ya. Kita mau bebas dari penjajahan, dari ketertindasan, imperialisme. Nah, hari ini kita ngeliat tuh pola-polanya hampir sama tuh. Kayak pra kemerdekaan. Makanya kita ngomong dengan putusan MK kemarin, kita ngomong kalau kebebasan kita terancam. Kenapa kebebasan kita terancam? Soalnya ada anak muda yang konon katanya mewakili anak muda, tapi dengan sangat gampang masuk dan itu mengancam kepastian anak muda untuk berkontestasi. Lo merasa diwakili nggak sama si anak muda itu? Gue tanya nih tahu. Gimana dong? Kita tanya muda nih. Iya nih. Kalau kita tuh anak muda itu bukan masalah umur doang kan. Makanya kita muda. Iya. Kita muda. Ayo. Jadi anak muda itu masalah demokrasi. Anak muda itu masalah kebebasannya punya harga mati. Anak muda itu tentang kepastian hukum. Anak muda itu tentang kesempatan yang sama. Anak muda itu tentang harapan masa depan. Jadi kalau dianggap anak muda karena dia muda terus dianggap mewakili anak muda itu bermasalah karena yang lolos sebagai anak mudanya lulus karena bapaknya kan. Kalau misalnya ada anak muda tapi ada ordal di dalam gimana?
Nah itu maksudnya, itu bukan anak itu muda nggak itu? Dia dengan tegas ngomong karena bapaknya. Tadi aku kira karena paman loh. Gue nggak bilang bapaknya ya. Lu Dia yang bilang ya. dia yang bilang. Dia yang bilang. Gue bilang ordal ya masih ya. Dia kan gak nyebut nama kan. Oh, Gak nyebut nama. Konoha. Oke, terus Jadi menurut kita ya nggak mewakili anak muda lah. Anak muda itu bukan masalah usia. Anak muda itu masalah punya kesempatan yang sama, punya kebebasan. Itu yang mengkhawatirkan lu makanya dengan jagung itu. Ya makanya kita bawa jagung. Jangan sampai nih demokrasi kita hanya sumur jagung. Jangan sampai pemimpin yang kita pilih ujuk-ujuk hanya sumur jagung tanpa proses yang panjang tentang kepemimpinan, tentang gagasan dan lain-lain. Gitu. Vic, aku tadinya berpikir tuh anak muda tuh jauh dari seperti dia gitu. Karena kan sebenarnya ya kita tahu lah ada satu pasangan calon yang gemoy-gemoy itu kan disasarnya kan sebenarnya kalian. Aku sih cukup kagum nih dengan tiba-tiba nggak semua seperti itu. Sebenarnya banyak nggak sih teman-teman kamu yang sebenarnya ya istilahnya bisa melihat ini sebagai kekhawatiran akan demokrasi? Sebenarnya banyak ya yang juga resah gitu. Sebenarnya keresahannya bukan masalah anak muda atau masalah siapa ya. apanya? Apa? Sebenarnya keresahannya itu tadi, kita udah bisa menjelaskan kalau lu punya ordal, hidup lu gampang gitu. Kan selalu ada quotes tuh anak muda kan. Ini bukan masalah kerja keras, tapi ini masalah orang dalam gitu. Jadi kan bagus buat kaos lo. Gua akan bikin ya, gua akan Hidup bikin ya. ordal. Jadi kan semuanya masalahnya bukan siapa namanya kerja keras lagi, bukan kerja cerdas, bukan tekun, tapi lu punya ordal, ya lu sukses. Oh, harusnya gini. Mau nyaman, ordal. Gini, nextnya hidup ordal pamanku Usman. Itu keren tuh men. Gua nggak ikutan. Lu ngopi aja. Kan Konoha. Iya kan. Nah terus udah itu aja tuh yang harus kita highlight tuh perjuangan lo yang itu. Ada apa lagi? Wah, kalau aksi kita banyak ya. Itu kan sebenarnya eksplorasi ya. Karena kita ngelihat dunia sosial media ini selalu membutuhkan apa namanya entertain gitu. Nah kita pakai jagung itu sebagai usaha upaya untuk entertain perlawanan dan lain-lain. Makanya tapi kalau aksi banyak kita tanggal 20 Cerita kemarin. biar kita tahu nih karena kita pikir kok kayaknya diem-diem aja gitu kan. Gila. Jadi kalau Gue kira pada ikut gini-gini gitu. kalau kita aksi banyak. Kemarin sebenarnya pas putusan MK itu tanggal berapa ya? 18 ya? Apa sebelum tanggal 20 kan kita tanggal 20-nya aksi. Ngelawan politik dinasti itu kan. Jadi sebenarnya kita itu nggak diam, cuma memang di lapangan ini kadang-kadang karena perlawanan ini udah 9 tahun gitu. Udah panjang juga, kita mulai agak capek dan kadang-kadang agak mulai 9 tahun lama amat. Emang lo apa? dari awal pemerintahan Jokowi, Bang. Oh iya? Iya. Jadi kan dari awal pemerintahan Jokowi itu perlawanan, gerakan demonstrasi itu kan nggak berhenti. Oh Tapi berarti lo sadarnya lebih ini awal dari Erwin ya? nggak ngomong saya. Lanjut. Iya, jadi dari awal kan kita nggak berhenti, bahkan 2019 tuh sempat gede banget kan reformasi di korupsi ketika undang-undang KPK direvisi, ketika Omnibus Law tiba-tiba Itu disahkan. lo udah bergerak tuh? Oh udah bergerak. Perpu Cipta Kerja tiba-tiba dengan cara gampang pakai tangan tiraninya si bapak itu tiba-tiba lolos aja gitu. Jadi perjalanan ini nggak hanya kemarin masalah putusan MK. Kita udah ngelihat ini jauh-jauh hari gitu. Bahwa 9 tahun kita udah turun di jalan dan kekuasaan nggak berhenti-berhentinya gitu untuk menindas dan lain-lain gitu. Dan kita bicara kan belakang-belakang ini juga banyak teman-teman cerita bahwa selama perlawanan ini ada nggak sih gangguan-gangguan atau intimidasi-intimidasi kepada teman-teman lah? Ya ada lah, banyak. Oh ya, Banyak. salah Cerita satu. dong, Kalau yang waktu cerita itu dong. si Gilbran yang pakai L itu nomor HP-nya apa Oh di? iya, Nah, sama. kalau lo apa? Ya sama juga. Jadi tiba-tiba ada yang ngechat entah dari mana gitu. Minta pulsa gitu. Hati-hati gitu-gitu. Jangan terlalu gitu, tertib gitu-gitulah. Ada bahasa-bahasa yang agak menjurus atau dia tiba-tiba WA kita tuh tiba-tiba mati aja gitu, kertas. Entah kenapa tiba-tiba kertas dan lain-lain. Jadi ya kalau kayak gitu banyak lah cerita-cerita di jalan. Cuma harus digarisbawahi itu nggak membuat suara kita bungkam juga gitu. Itu pribadi lo juga kena seperti itu? Kena juga. Kena. Jadi bukan sekedar teman-teman, memang kamu sendiri mengalami itu. Iya, mengalami.
WA diretas dan lain-lain gitu. Cuma mungkin karena ini ya, kita nggak berhenti bersuara, jadi kita udah sekarang punya instrumen-instrumen lain. Media menurut saya cukup membantu sih. Kemarin teman kita terutama didatengin nama rumahnya sama di Pontianak lagi. Oh, yang ibunya itu ya? Iya, ibunya Melki itu. Melki didatengin sama aparat. Untung ada media yang bisa memblow up itu, akhirnya kembali. Nggak jadi? Iya, kembali netral lah, nggak sampai segitunya gitu. Segitunya. Dianggap Kalau lo buron belum ya? lagi. Lo belum? Kalau itu belum nyampe segitu. Menurut lo itu disebabkan oleh apa itu? Menurut saya ya, sebenarnya dari awal ya, saya ngelihat tradisi polisi kita itu minim tradisi sipil. Mungkin oknum ya, kita sebutnya oknum. Iya, oknum. Ya, oknum. Jadi, tapi saya juga ngelihat dari awal sih bahwa polisi itu nggak pernah menempatkan dirinya dalam koridor sipil ya. Cara paradigma berpikirnya menurut saya terlalu militeristik ya. Nah, padahal sebenarnya kan polisi itu Padahal kan udah didesain ya. Iya, polisi itu kan sebenarnya first government ya. Dia tempat kita mengayom kan, tempat kita ngomong. Ketika kita bertengkar nggak usah harus dibawa ke pengadilan kan, kita bisa ditengahi, dimediasi sama Polri. Betul. Jadi menurut saya memang sejak awal polisi kita itu tradisi sipilnya tradisi berpikir sipilnya belum terlalu engage. Saya nggak tahu apa ada ordal juga di sana kan. Itu emang bermasalah men ordal. Sing, kita harus loncat nih. Yang lagi ngetren kemarin abis debat-debat kita cerita Ini debat sekarang lah. kita ceritanya nih, ini ceritanya Oke, nih. oke. Ya, karena semua orang lagi bicara debat ya. Kalau kita bicara debat kita nggak rame nih. Tenang aja, dia kuat 2 jam juga nggak apa-apa. Podcastan 2 jam oke. bro. Nah ini Kuat. ceritanya analisa kecil-kecilan. Iya kan? Menurut lo nih, analisa lo, gimana itu? Debat pertama itu gimana? Sebelum ngejelasin semuanya ya. Gak usah ya. Oh iya, pertama-tama harus ngomong nih. Saya punya Boleh, statement. Jadi selucu-lucunya Mickey Mouse, dia tetap tikus. Yang tikus tuh yang mana tuh? Iya maksudnya, jadi selucu-lucunya Mickey Mouse kan kita enak dipeluk kan, kadang-kadang bonekanya lucu gitu. Tapi kalau di dunia nyata kita pegang juga masih jijik gitu loh. Oke. Jadi Iya kan di Wakanda. Oh iya Wakanda. Jadi sekartun-kartunnya kita lihat, oh ternyata masih nggak lucu juga, temperamen juga gitu. Oh itu di Wakanda. Iya Wakanda. Iya, yang Debat Wakanda. Pilpres Wakanda. Wakanda, makanya kita bebasnya kan karena itu. Kita analisa itu. Tapi memang saya lihat dari awal ya. Saya ngelihat ini perjalanan panjang kan kemarin tuh kayak puncak drama ya. Oh belum, baru babak pertama masih ada 4. Salah satu puncak drama. Ya, kan? salah satu. Satu klimaks lah kalau Klimaks, di ya. film itu ada klimaksnya kan. Nah saya ngelihat itu kan kemarin emosional banget perdebatan itu kan. Kita bicara pemberantasan korupsi, HAM, tapi yang diungkap masa lalu. Jadi kemarin itu menurut saya debat masa lalu, bukan debat masa depan itu. Berarti itu masih romantisme masa lalu. Romantisme masa Harus lalu. diselesaikan ya, Belum tapi diselesaikan selesai. di panggung tuh. Jadi mungkin kalau KPU ini harus nyiapin berantem dulu aja nih tentang masa lalu nih. Yang kan kita mau bicara tentang masa depan kan. Ini isu anak muda ini banyak ini. Kita mau Indonesia emas lah, mau apa, pemberantasan korupsi belum selesai. Tiba-tiba kemarin perdebatannya cuma berantem masalah masa lalu, tentang apa namanya? Saya yang nyalonin Anda. saling menagih janji. Saling berkhianat. Ini kayak Itu bukan yang lucu kalau sebenarnya yang satu harusnya aduin biar berantem. jadi kayak saling nonton drama. Wah lu selingkuhin gua, lu Harusnya yang satu itu tuh yang ubanan itu gelar tiker sembari ini makan pokok. Lanjut Pak. Gitu. Nah, jadi itu kemarin menurut saya itu salah satu. Karena ini menurut saya abjadnya itu dari awal ya. Kita memang menciptakan satu sistem kontestasi yang udah dibatas-batasin sehingga orang berkontestasi juga ya terbatas yang bertarung kan. Betul. Akhirnya orang gampang berkhianat. Orang gampang berpindah dari tempat ke tempat, dari partai ke partai. Ya. Ketika kayak gitu kan orang nggak punya prinsip lagi tuh. Emang ada sekarang? Nah, maksudnya menurut saya jebakan sistem. Iya. Makanya akhirnya kan kalau kita loncat nih sebenarnya sih, apakah itu karena mereka memang nggak ada ideologi kan sebenarnya kan semua kan. Jadi ya orang nggak gampang pindah-pindah dari satu ke satu. Tapi ini sih nanti dulu karena lagi seru Pilpres nih, belum kelar nih. Iya kenapa lo tadi lo ngomong? Karena terlintas di aku gitu kan, terlintas di aku gitu kan. Oke. Tapi debat kemarin tuh emosional banget sih. Tapi menurut lu, banyak gak sih anak-anak muda temen-temen lu yang percaya bahwa ya yang gemoy-gemoy itu ada dan itu seperti itu memang apa adanya? Akhirnya kemarin kelihatan sih. Jadi kemarin itu saya sempat pas saya ngomong itu pada ketawa. Karena orang juga ngelihat sendiri kan. Bahwa dibuat segemoy apapun,
Tetap aja begitu. Tetap aja memang orangnya ya mohon maaf ya temperamen gitu, pemarah dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang emang kartun itu dapat membuat orang lucu gitu, dapat membuat yang menjijikan jadi apa namanya lucu, tapi ya aslinya kayak gitu. Khawatir nggak kalau ternyata masih banyak anak muda yang percaya dan katanya 52% itu kan anak muda pemilih Gen Z itu bisa akhirnya hanya melihat ini sepotong yang lucu-lucu ini aja daripada sebenarnya kita bicara gagasan yang lebih besar gitu untuk Indonesia gitu. Saya selalu yakin ya anak muda itu urusan hidupnya nggak pernah suka gimmick gitu. Mungkin dia suka kartun, dia suka joget-joget, tapi masalah hidup dia nggak di dunia nyata dia nggak pasti hidupnya dipertaruhkan gitu. Jadi saya bertanya kepada orang-orang yang ngomong anak muda kan suka gimmick. Ya saya nanya mana buktinya anak muda suka gimmick gitu. Saya percaya betul anak muda itu nggak suka gimmick. Kan ini yang sering ditabrak-tabrakan ini katanya anak muda melawan nggak suka gimmick, tapi kok surveinya naik terus. Ya itu surveinya ditagih dulu. Kenapa bisa tinggi kan? Jangan-jangan bukan aspek anak mudanya suka gimmick gitu loh. Nah takutnya dikorbankan anak muda suka gimmick, seolah-olah bangsa ini Gen Z-nya sangat kacau, generasi baru ini jelek banget lah generasinya menghancurkan perlanjutan bangsa dan lain-lain. Nah makanya harus saya tegaskan, menurut saya anak muda nggak suka gimmick. Banyak juga kok yang kritis, banyak yang ngomongin tentang apa adanya gitu. Ya cuman kok kayaknya kalau menurut gua ya, nggak sekritis yang anak muda yang generasi tahun 98 yang begitu. Menurut lu tuh kenapa tuh? Sebabnya tuh apa? Saya juga kemarin ditanya sih sama aktivis-aktivis tua itu yang Abdul. Nah, Abdul apa? Abang dulu. Oh. Gua lagi mikir. Kita mengaku muda jadi nggak malu bahasanya. Si Abdul ini gimana si Abdul? Gimana sih, Fik? Dia kan ya oke lah, saya bangun gerakan, bangun kekuatan. Saya nggak berhenti diserang tuh. Wah gimana nih generasi, kok nggak ada gerakan, ini kondisi lagi kacau. Saya bilang ini baru 9 tahun, Pak. Bapak ini 30 tahun di jalan, baru 30 tahun sukses. Bukan saya mau bilang baru 30 tahun gerakan baru besar. Cuma maksudnya periode per periode itu intensinya beda-beda gitu. Bapak kan juga tahun 98 tidak tiba-tiba 98 gitu. Ada perjalanan beberapa dekade sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, kita mahasiswa bahkan nggak berhenti bergerak. Ini dari 2019, 2020 bahkan pas COVID ada gerakan, 2021 juga ada gerakan. Mungkin belum terkonsolidasi secara besar aja. Makanya itu pelan-pelan kita bangun kekuatan, kita bertemu, saling berkonsolidasi ya, mau bangun gerakan besar gitu. Karena ya bener juga ya. Kayaknya misalnya kok adem-adem aja gitu. Enggak, minimal mimbar-mimbar bebas di setiap kampus gitu kan gitu loh. Mengingatkan penguasa, jangan begini dong, jangan begitu. Hari ini nih kalau gue lihat cabai itu per kilo di Jakarta aja udah 120.000 loh. Nah di NTT itu nanti menjelang Natal itu hampir 400.000 per kilo loh. Nah itu lo ada pertanyaan-pertanyaan gitu nggak sih? Oh iya. Ke penguasa yang lagi kayak yang seperti sekarang gitu loh. Saya nggak tahu ya, ini ada kerja bener dong lo gitu atau gimana? Mungkin ada disrupsi informasi juga ya, karena informasi setiap hari beraneka ragam kan. Jujur aja kita setiap hari ada mimbar bebas, ada diskusi, ada diskursus tentang ini harga bahan pokok naik semua nih, apa yang harus dilakukan itu ada terus. Cuma mungkin karena informasi itu datang silih berganti, mungkin itu ketiban apa, nah itu yang nggak naik gitu. 98 itu kan kenapa menurut saya ya, kenapa ada gerakan itu besar kan ada krisis moneter juga gitu. Betul. Nah, hari ini kan pelan-pelan itu mulai kelihatan. Kalau saya ngelihat ya, demokrasi itu nggak bisa ditawar lagi. Karena menurut saya setiap perjalanan kebangsaan kita sebelum kemerdekaan itu misalnya, di tengah ujung ketika pemimpin otoriter, kesejahteraan jatuh. Di pemimpinan Soekarno, ketika di otoriter, kesejahteraan juga terampas. Di Soeharto juga gitu. Nah, makanya anak muda jangan sampai nih, ketika kepemimpinan mulai agak otoriter, kesejahteraan kita dipertaruhkan. Nah, sekarang gue mau nanya sama lo, pemimpin lo di Wakanda otoriter nggak menurut lo? Ya. Kan di Wakanda. Iya, Wakanda pasti otoriter, Pak. Bapaknya Black Panther itu. Iya. Pasti otoriter, lincah betul, Pak. Ada cakarnya kan lincah gitu, terbang kemana-mana. Dia ngomong apa, tiba-tiba pindah ke situ kan. Maksud lo sen kiri belok kanan ya, gitu. Ilmu siasatnya itu luar biasa Wakanda memang kan. Emang begitu ya. Vin, kita balik lagi ke debat ya.
kamu bisa lihat nggak sih sebenarnya misalnya ada yang menawarkan program-program atau gagasan-gagasan baru di debat itu ada nggak yang bisa kamu tangkap sebagai anak muda? Seperti kita ambil contoh aja kalau nggak salah Pak Ganjar bicara bahwa satu keluarga miskin itu satu sarjana atau misalnya ada yang lain-lain yang ditawarkan. Itu sebenarnya itu yang diharapkan teman-teman anak muda atau memang tidak terlihat dari debat kemarin Ini itu sebenarnya? ada yang misalnya menawarkan nih paslon juga internet cepat. Ya kan, terus dibandingin lagi sama makan gratis, nah gitu. Itu lebih tepat yang mana nih menurut lo? Pangsanya. Kalau saya ngelihat kan orang pada akhirnya memilih harusnya based on itu kan. Misalnya kalau di zaman ini based tertulis ya, visi misi tertulis sebelum debat ya. Kalau saya ngelihat buku visi misinya Prabowo itu bicara tentang perspektif pertumbuhan ekonomi, bicara tentang ya kayak Orba lah. Trilogi pembangunan itu kan. Kalau di Ganjar dia lebih aplikatif, semuanya by program kan, sangat rigid bahkan program-program itu. Kalau di Anies lebih analisis konsep, perubahan, berganti dan lain-lain gitu. Nah menurut saya ini kan harusnya pemilih itu di drive, diadres oleh intensinya tentang 3 hal itu gitu. Nah, harusnya debat kemarin itu membicarakan itu, memperdalam itu. Misalnya perspektif tentang satu sarjana, satu keluarga miskin dapat satu sarjana. Saya kan pertanyaannya hari ini sarjana banyak pengangguran gitu. Lapangan kerjanya mana misalnya? Gimana perspektif lapangan kerjanya? Itu didalemin lagi. Jadi menurut saya satu visi program misi itu harus terintegrasi, arah bangsa mau dibawa kemana gitu. Nah harusnya itu yang diperdalam kemarin di debat, di komparasi nih sama-sama kukuh sama pikiran-pikirannya. Nah persoalannya kemarin kita lihat drama-drama aja ini masa lalu, nggak bicara masa depan kan. Iya. Padahal itu yang harusnya diperlihatkan ke anak muda. Iya. Sayang ya. Masalahnya men, penonton itu senengnya drakor. Makanya. Bener, drama Korea. Jadi bro. hiburan sebenarnya kemarin setuju. Hiburan. Seru. Apalagi ada cheerleader di belakangnya. Orang kemarin aja gue hampir tidur aja ternyata gue langsung gini. Karena ada drakor. Tapi itu kenapa jadi seru? Karena banyak plot twistnya bang. Oh ya kenapa? Apa kita ini kan sebenarnya ekspektasi kita di kubu 1 ngomongnya panjang lebar, manisnya makin banyak. Kubu 2 jogetnya banyak, tapi kemarin jogetnya cuma sekali. Itu plot twist itu. Kan kita pasti nih Pak Prabowo ini jogetnya 5 kali kali. Ternyata cuma sekali. Sampai dihitung. Gila, jangan dia udah siap tuh. Karena dia temennya taruhan. Kalau joget 3 kali dia ternyata dia kalah. Kok jogetnya cuma sekali. Nah, terus di nomor 3, pokoknya kemarin ekspektasi itu banyak terpatahkan. Oke. Mungkin itu tadi karena terlalu banyak dendam masa lalu kali ya. Yang belum selesai. Kasian juga. Jadi kemarin pas saya ditanya juga kan sama beberapa teman, gimana menurut lu debat? Ya itu mah kayak ngelihat siapa yang blunder. Kalau menurut gua debat kemarin itu udah kayak derby. Kalau sepak bola tau nggak? Della Madonnina antara Inter Milan sama AC Milan. Karena apa? Mereka itu rebutan apa? Ceruk suara yang sama, bro. Jadi Anies itu memang udah ngegas dari awal. Iya kan? Nah, sementara Pak Ganjar, ya karena memang bukan ceruk suara yang sama yang dia perebutkan, ya akhirnya dia cuma menikmati. Oke. Gitu, bro. Kalau gue kira tadi kenapa itu masih utang lama belum beres yang satu berasa. Itu sekalian bro, sekalian rebutan juga. Iya. Jangan-jangan tagihan-tagihannya juga udah yang ini belum nih. Yang invoice ini maksud lo. Iya. Tapi juga ini juga harus agak rigid. Kan kemarin ada penyinggungan biaya politik ya. Iya. Disinggung juga biaya politik. Padahal kan sebenarnya biaya politik ini ya mereka juga yang melanggar gitu kan, disinggung kan harusnya pembiayaan politik yang benar dan lain-lain. Padahal kita kemarin dapat temuan dia minjem juga pas dia mencalonkan itu. Jadi ntar gue bayar. Kalau saya sendiri ini memang ada jebakan sistem aja, Pak. Ini kita nggak pernah mau secara serius bahas tentang pelembagaan pembiayaan politik. Jadi pembiayaan politik itu nggak rigid gitu. Akhirnya uang-uang haram yang berputar di dalamnya terlalu banyak gitu. Itu lagi, uang pribadi dan lain-lain gitu. Betul. Setuju. Jadi kalau kemarin disinggung kayak gitu kan dia juga punya track record kemarin punya utang pas maju pilkada kan. Jadi dia juga nggak punya solusi. Nah itu yang kemarin harusnya ditagih. Kalau kata ketua KPK itu kan ditanya tentang bagaimana pemberantasan korupsi kemarin.
Kita nggak ngelihat kemarin ide tentang pemberantasan korupsi, semuanya perkuat KPK, perkuat KPK, perkuat KPK. Ya Mana karena idenya? akhirnya retorika aja ya. Iya, Akhirnya retorika aja. Benar semuanya Jadi nggak ada yang konkret lah, semuanya nggak ada yang bahas sistem bahkan kan. Jadi betul-betul kemarin tuh ya Hiburan buat kita aja. hiburan aja. Harapan lu apa nih nanti debat yang kedua nih, tanggal 22 kalau nggak salah. Ya. Ini cawapres nih. Cawapres nih. Nih. Lu kok senyum sih? Lu jangan ketawa. Bukannya lo mengharapkan ini. Gua ya tadinya kan? berharap anak muda bicara untuk anak muda, tapi anak muda ini ketawa dulu. Waduh. Ini bukannya ada wakil lo nih. Ih. Wakil dari generasi lo. Wakil Wakil lo. Gimana menurut lo? nggak tahu ya ini saya merasa ini ini kita berharap satu cerita ini pasti. Kan ini Minum dulu ini. Ini acara masih belum mulai ya. Gue bisa bayangin debatnya seperti apa. Belum mulai aja udah. jadi kalau di ilmu stand up itu yang paling keren itu dia belum ngomong udah lucu. jadi kelihatannya kita belum ngomong, belum bahas apa yang mau dibahas. Belum datang aja baru denger suara mobilnya jadi kita udah ketawa. Jadi udah ketawa. Jadi tapi yang buat kedua ini ya kita agak serius dulu. Buat yang kedua ini kan ini debat cawapres. Nah, harusnya ini dilihat lah anak yang mewakili kita itu memperlihatkan dirinya. Generasi lo ya. Iya, jangan sampai kan di situ ada Pak Prof kan, ada Pak Mahfud. Iya. Nah, nanti ditunggu nih perdebatannya gimana. Jangan-jangan yang mewakili kita yang benar-benar punya pikiran. Wah, iya benar. Jangan underestimate. Jangan dulu. underestimate. Iya. Tapi saya ngeliat gini sih, Pak. Gimana? Karena mungkin ekspektasi kita rendah terhadap yang mewakili kita itu, ketika dia buat sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja akhirnya. Tapi seolah-olah ketika dia ngomong itu jadi wah gitu. Wow. Waduh. Seperti kemarin kejadian kemarin waktu dia kalau nggak salah ada Asam folat. bukannya. Ada itu yang rame yang di WA itu WA atau nggak lo apaan? Ya ini kita saksikan lah ini sih itu. Ini kan ceritanya iya, Aku lupa acara si Black Panther gitu kan udah. Habis itu udah orang ngomong baru 2 menit loh. Ini segini aja nih ngomong. Bukan yang dia sama si Sule sama si Iya, Andre iya. yang tiba-tiba ngomongnya lancar, Iya, ternyata di bawahnya Oh ada prompter. Ada prompter. Oh, bukannya wajar ya? Emang begitu kan? nah, itu bahasa Indonesia loh, apalagi mau debat pakai bahasa Inggris katanya. Oh. Nggak, maksudnya itu tadi karena ekspektasi kita rendah terhadap dia, menurut saya ini ekspektasinya rendah ketika dia ngomong sebenarnya biasa aja dia ngomongnya. Makanya kita kan sempat kagum pada saat dia ngomong biasa aja seperti itu. Oh pantesan di bawahnya ada sesuatu gitu kan. Oh, ada beneran ada. Ada. Justru itu kalau menurut gua dia itu maksain debat pakai bahasa Inggris. Jadi supaya apa? Mayoritas kita kan nggak ngerti bahasa Inggris, ya kan masih tepuk belum. tangan. Oh, ngaco pun juga wah. Ngaco pun tepuk tangan kita ya. Ngaco pun tepuk tangan kita ya. Aduh. Tapi bakal seru ini karena itu tadi ya. Saya takutnya itu kan pasti ini harapan kita, wah ini bakal seru nih, kelihatan nih siapa yang komedi kan. Tapi pas dia dapat ngomong lancar, seolah-olah padahal biasa aja omongannya, seolah-olah ini Karena wah. dia jarang ngomong itu ya. Ah iya jarang ngomong, jadi seolah-olah kalau dia ngomong tuh satu drama yang keren gitu kan. Jadi takutnya juga itu ekspektasi kita terpatahkan lagi kan. Harapan lo sebagai anak muda ke depan itu seperti apa sih, Fik? Gitu loh. Ya itu Kita kan ini kita dari tadi hahi, tapi kan sebetulnya di dalam juga nih ya kan. Lu apalagi Jadi lu kan serius dikit nih. mikirin bangsa juga. Ini lu ke depannya tuh mengharapkan apa sih? Siapapun capresnya yang menang deh gitu. Yang lu harapin tuh apa? Harapannya udah pemilu ini terselenggaranya gimana dulu lah. Oke, Yang sebelum depan itu, lah, ya. harapan anak muda. Iya dong, kita mau lihat dong. Nih harapan anak muda di pemilu ini seperti apa? Sebenarnya gini Pak, sebelum saya masuk ke situ, kita tuh di mahasiswa sebenarnya agak pesimis soal pemilu. Kenapa? Wah, Gini maksudnya ya. Dari awal kan pintu masuknya aja udah dibredel kayak gitu kan. Udah dirampas Tuh, pintu masuk kemana nih? pintu masuk rumah Om. Oh, pamanku. kesempatan untuk ada di sana. Iya. Jadi perlu ordal gitu. Kira-kira perlu gitu ordal. lah. Nah, jadi pintu masuknya kayak gitu aja udah sedemikian rupa di settingnya kan, disiasatin dan lain-lain. Nah, ini padahal mahkamah paling tinggi di negara kita gampang banget diubah-ubah gitu. Apalagi soal pemilu gitu. Makanya kita ngelihat
apalagi ya hari ini kan misalnya di mahasiswa sendiri ya, kalau kita kritik Jokowi seolah-olah didorong mengkritik salah satu paslon. Akhirnya ya aparat itu kadang-kadang lebih keras kepada hal-hal kayak gitu, hal-hal yang ketika kita nyerang. Emang begitu? Bukannya kalau setahu gue Pak Jokowi punya netral ya? Nah itu saya nggak tahu. Makanya saya ngerasa pada awalnya pemilu ini serasa kayak apa ya, formalitas saja menurut saya ya. Formalitas saja karena beberapa instrumennya itu terlalu gampang dirubah-rubah gitu. Jadi bukan pemilu riang dan gembira lagi nih. Iya, jadi kalau bicara ada yang bilang meme-memenya ada tuh meme, iya, katanya. Oh di depannya riang dan gembira, padahal di belakangnya begitu. Jadi Gitu tuh. waduh, jadi mikir kita ya. Jadi mikir kita soalnya pada saat dia nggak bilang pemilu gak riang gembira, kita jadi mikir kita. Waduh. Jadi memang kan kita gitu ya. Tapi ini satu hal ya. Jadi kita di gerakan mahasiswa yang betul-betul clear. Kita ngelihat ini ya nggak ada harapan lah soal pemilu karena itu tadi terlalu gampang. Pesimis banget men. Maksudnya kita nggak punya kepastian gitu loh. Nggak Oke. punya kontestasi yang adil. Terus? Kita nggak ngelihat perdebatan gagasan dan lain-lain. Nah, tapi di satu sisi harapannya pemilu ini tentu minta semua instrumen kekuasaan netral. Kenyataannya menurut anak muda. Menurut anakmu? Menurut teman-teman kamu loh, jangan anak muda karena yang Itu satu tadi kan juga ini dua kotak nih. Iya. Kotak ini kan kotak ideal kan. Iya. Iya, Kotak ini ideal kita ngelihat ini banyak kondisi yang enggak. Ini kan Iya. ada kotak harapan ini. Iya, ya. kotak harapan. kotak harapan. Jadi kita Yang di berharap. depan lo kotak harapan tuh kotak amal. Oke, Ya. Lanjut. lanjut kotak Nah, harapan. Jangan sampai kotak harapannya dicuri juga kotak amalnya. Jadi saya ngerasa nih ini ada kotak harapan. Kita berharap seluruh instrumen instrumen kekuasaan ya kita nggak bisa pungkiri itu anak lu gitu loh. Itu anak lu dan lu masih berkuasa. Itu Anda punya instrumen kekuasaan. Kita berharap seluruh instrumen kekuasaannya jangan mengecewakan para pemilih. Karena pemilih ini kan punya itu tadi ya, punya intensi terhadap masing-masing calon. Punya kedekatan dengan ide-idenya, dengan pikiran-pikirannya. Jadi berharap agar netral. Dan yang kedua, ayo kembali kita bawa pertarungan ini ke masa depan. Jangan sampai pertarungan ini bicarain dendam masa lalu doang. Kan kita udah ngelihat ini dibatasin lewat threshold. Anda bicara lagi tentang perdebatan kemarin diusung, ini ninggalin, ini dicampakkan dan lain-lain. Kita mau berhentilah ngomong itu. Ayo kembali kita bicara tentang orientasi masa depan ini mau dibawa kemana. Ini ada 52% anak muda. Anak muda ini mau menghadapi banyak krisis. Ayo dong kita bicara masa depan ini mau menghadapi bonus demografi. Kita G20. Tapi secara kapasitas negara, ya jujur aja, gap antara rakyat miskin kota dan rakyat tertindas itu lebih besar betul gitu. Masih banyak teman-teman yang belum sekolah, masih banyak teman-teman belum mengenyam pendidikan tinggi. Kalau perdebatan ini nggak serius, mau gimana gitu. Itu harapan buat pemilu sih. Ya harusnya begitu ya. Setiap capres itu misalnya mau menarik perhatian 52% anak muda nih. Nih kalau gua itu kepilih, gua tuh akan aplikasinya tuh begini. Harusnya kan begitu ya. Betul. Langsung diadres gitu, apa langkah-langkahnya. Kan kalau kemarin bahkan di buku visi misi itu banyak bahasa juga yang nggak konkret kan. Iya benar. Bahasanya moralistik aja kan, penguatan, independensi, belum yang aplikatif. Menurut saya agak aplikatif ya, kalau bahasanya kemarin itu ya lebih nomor 3 lah. Lebih aplikatif dia bicarain program. Karena dia memberikan contoh-contoh yang sudah dilakukan di Jawa Tengah seperti itu. Oh mungkin bisa Betul. jadi. Nah, kan dia kan banyak kasih contoh bahwa di Jateng, bahwa dia ada sekolah vokasi yang dikaitkan dengan kawasan industri Jateng sehingga yang anak-anak lulus SMA atau lulus kerja itu sudah bisa langsung Dan keluhan-keluhannya itu waktu pembukaan bagus banget karena berdasarkan dari kampanye dia dari yang sana. Pak Mahfud di Aceh, dianya di Papua. Nah dari situ kan mereka berdua kan ada keluhan kan, nah itu diutarain. Nah itu akan diaplikasikan kalau mereka menjadi presiden. Tapi saya apresiasi juga ide tentang bantuan hukum itu. Bantuan hukum, karena itu yang paling kalau di masyarakat. Oh hotline Paris itu ya? Hotline Paris nah, itu oke juga sih. Oke juga gitu. Yeah. Jadi ide-ide tentang bagaimana bantuan hukum yang adil kepada masyarakat kecil itu bisa terakomodasi. Harapannya semua yang orientasinya pertumbuhan dari masyarakat bawah itu jadi ide besar karena takutnya semua hanya bicara pertumbuhan ekonomi, bicara hilirisasi, bicara mega project,
Padahal itu cuma kepentingan oligarki lah, kira-kira gitu. Takutnya masyarakat miskin, masyarakat tertindas itu dilupakan. Yang kayak isu-isu yang bombastis, yang kayak keren banget ya, wah yang gitu-gitu. Tiba-tiba bilang ini generasi harus bersyukur, ada lompatan ekonomi, ada apa? Padahal Indonesia kan Mas 2045, ya sekarang besoknya gimana, ya kan? Iya. Untuk menuju ke 2045-nya itu seperti apa, iya nggak? Terus sosokan mau buat apa? Ya mohon maaf ya, mau buat industrialisasi, idenya bagus. Cuma kan pertanyaannya, apakah kita siap tentang SDM? Iya, apakah kita siap? Pendidikan kita udah ada orientasi, belum melahirkan sarjana-sarjana untuk itu gitu. Nah, menurut saya ini harus dijurubicarai apa proyek-proyek besar itu, nggak hanya bicara tentang keren-keren proyek menjadi negara ekonomi tinggi dan lain-lain gitu. Harapan lo sama ini sebelum harapan lo ke next pemimpin, harapan lo ke anak-anak muda deh sekarang. Iya. Itu dulu deh coba. Itu apa sih? Seumur-umur lo, Iya, segenerasi teman-teman lo. gitu. Harapan lo tuh apa sih Ya kalau harapan ke mereka? Kalau harapan saya, ini ada banyak krisis ya. Sekali lagi saya ulang, krisis iklim ini nyata gitu. Krisis iklim, ada krisis ekonomi karena ada transform dari Amerika ke China dan beberapa negara di dunia baru. Ada krisis politik, ada krisis sosial, krisis-krisis di depan ini banyak. Jangan sampai anak muda terjebak sama hal-hal yang membuat dia lupa tentang masa depannya. Saya berharap sebenarnya sebagai anak muda kembali kita bicara tentang arah masa depan ini. Saya mungkin salah satu dari beberapa anak muda yang masih optimis tentang Indonesia Emas. Saya masih punya harapan besar bahwa kita mencapai satu titik yang emas dalam umur bernegara kita, ketika demografi kita pada titik produktifnya, kita bisa mencapai itu. Itu sebabnya saya mengajak juga sebagai teman-teman yang ya orang tua kita yang di elit, mohon dilihat juga nih perspektif tentang masa depan bangsa. Jangan sampai kita tertinggal. Dan sekali lagi saya ulang ya, itu tadi kata siapa anak muda suka gimmick. Kata siapa anak muda dengan joget-joget dia tertarik. Kata siapa anak muda tidak jijik sama hal-hal kayak gitu. Anak muda tahu buah nangka itu luarnya bagus tapi dalamnya busuk. Anak muda tahu mawar itu yang memang indah di atasnya tapi duri di batangnya. Memang beberapa mungkin suka ya kartun, beberapa mungkin suka joget-joget. Tapi di dunia nyata dia sadar ada hidup yang dipertaruhkan. Itu dalam men. Nah, sekarang kalau harapan lo untuk pemimpin ke depan, ini kan Pak Jokowi itu udah mimpin kita kan nanti kan udah 2 periode ya kan. 10 tahun. Nah, udah 10 tahun. Nah, menjelang itu kan ada pemimpin baru nih. Nah, siapapun ini yang terpilih, nah harapan lo itu seperti apa? Gitu loh. Iya, kalau siapapun yang terpilih itu tadi ya menjurubicarai. Kalau gue sih kepengen yang terpilih lah, lo tau lah. Gitu. Nah ini kan adik-adik nih yang nonton kan, iya kan? Ya, saya takutnya ya, kenapa kita bilang salah satu paslonnya itu sangat berbahaya dan saya berani untuk ngomong itu dan merasa Kenapa itu? Ya itu tadi. Kita sejak awal kan menentang tentang ide 3 periode. Kita sejak awal menentang ide penundaan pemilu. Kita sejak awal menentang bahwa demokrasi berbicara Anda kekuasaannya dibatasi. Tapi Anda tambah-tambahkan. Begitu kita demo kencang, oke, gagal. Percobaan gagal. Masyarakat sipil menolak. Tapi Anda dengan siasat-siasat Anda tiba-tiba meloloskan bagaimana melanggeng dalam kekuasaan. Menurut saya itu sudah melanggar secara etis dan moral cita-cita kita menjadi negara demokrasi yang baik. Jadi sejak awal saya makanya berani ngomong tentang penyerangan terhadap salah satu paslon karena itu ada hal yang Anda langgar. Saya waktu awal-awal salah satu paslon itu mencalonkan dengan cara yang baik, ya saya oke fair-fair aja gitu. Nggak segelisah ini. Iya, nggak segelisah ini. Tapi ketika tiba-tiba gampang sekali diubah, sangat banyak intrik, itu bermasalah menurut saya. Apalagi kedepannya pakai gimmicknya yang gimmick yang nggak bermutu kalau menurut gue sih. Betul. Gimmicknya sangat banyak. Gue kaget itu waktu dapat cerita dari Gilbran bahwa ada billboard
Kartun beneran. Gue browsing. Naruto. Ya Allah, gini amat nih anak muda generasi. Dan itu benar ada apa dia punya program itu makan siang gratis. Gratis. Itu per hari berapa T loh itu? Makanya coba bayangin masa ya sudahlah. Udah gak bisa ngomong kita lah. Makanya saya itu yang kritisi juga, Pak. Ini harus juga saya omongin. Jadi kan kadang-kadang cara elit menyelesaikan masalah di bawah itu caranya bukan pendekatan yang sistematis ya. Misalnya lu lapar kasih makan. Kan bukan gitu. Buka lapangan kerja, buka infrastruktur agar satu distribusi ekosistem ekonomi bekerja. Anak-anak susah makan, dikasih makan siang gratis. Bukan gitu cara selesaikannya. Ada teorinya. Ini kita buat negara itu sebenarnya untuk nyelesain itu kan. Iya. Di apa yudikatif banyak terjadi korupsi. Ini kasih makan. Gaji aja. Gaji aja biar dia nggak ngomong banyak kan. Iya. Kan bukan gitu cara nyelesain problemnya. Apalagi bantuan-bantuan BLT itu dipakai buat kampanye. Itu lebih bahaya lagi. Hebat itu ya. Itu di Konoha ya? Itu di Konoha. Itu Konoha tuh. Gue baru mau tanya itu di mana gitu. Nanti baru gue mau tanya itu. Nanti bentar lagi di Wakanda tuh kita lihat ada orang bererotan bantuan tuh. BLT dipakai buat kampanye. Iya itu bahaya. Hah? Tapi itu ya itu bukan ranah saya ngomong gitu ya. Itu kan Konoha ya. Ya Konoha. Bentar lagi nih kalau ada yang itu kepilih tuh di Wakanda, itu pada ngantri makanan gratis tuh. Iya. Semuanya bererotan gratis gitu ngantri. Itu makanya itu. Aduh. Itu bahayanya. Makanya sejak awal saya bilang, ayo dong, Anda kan punya pakar di tengah-tengah Anda, ada profesor, mana idenya gitu loh, gagasan membangun ekosistem bernegara mana? Kenapa gampang banget idenya jelek banget ngasih BLT? Apa itu paling gampang gitu? Makanya saya jadi nggak yakin apakah ada profesor di tengah-tengahnya. Iya makanya saya jadi berpikir. Ya nggak tahu ya. Gila, kalau ngomong tambah lama tambah bahaya. Ada unek-unek lagi, Fik, yang lo mau utarain nih di belak-belakan. Karena emang kita belak-belakan. Kita belak-belakan. Terserah nih apa? Kalau saya sih sebenarnya ya. Tadi kan Kalau pemimpin kan udah. unek-unek paling besar ya. Iya. Meskipun ini agak utopis. Yang belum lo utarain di podcast lain juga nggak apa-apa, Fik. Tapi ini agak belak-belakan loh, Pak ya. Lo namanya juga acaranya belak-belakan. Agar- Paling nanti lo belak-belakan, gue juga ngumpet di Gua tinggal jalan. gue tiarap aja gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita udah diskusi sebenarnya. Sebenarnya kita udah pada di titik agar kita punya harapan, kita mau pemilunya tanpa Jokowi sebenarnya, Pak. Maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi Jokowi nggak usah jadi presiden ketika terjadi pada kontestasi ini. Gitu. Oh, maksudnya cuti dulu begitu? Cuti dulu. Cuti. Jadi bukan nggak bisa lah, itu terlalu longgar ya. Menurut saya ya pemakzulan aja dulu. Jadi cawapresnya yang gantiin, ya kita berkontestasi. Mungkin mundur dikit gitu. Karena alasan bahwa ada putranya ikut kontestasi. Ada putranya berkontestasi. Untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang aparat, apa mencegah. segala macam. Ya itu tadi kan kita ada asumsi, Anda mau melanggengkan kekuasaan. Ya udah jawab aja, pindah dari sana gitu loh. Apa dasar pemikiran lo itu, Fik? Iya, ide lu sih buat gue menarik sih gitu. Walaupun ya antara bisa nggak bisa, tapi memang supaya lebih adil dan netral memang seharusnya orang tuanya nggak ikut ya, dulu. Itu tadi, gitu kan. Itu kan maksudnya presidensialisme di negara kita kan kuat betul kan. Ya. Presiden itu tangannya memang betul-betul kuat gitu. Dan nggak bisa dipungkiri, semua hal yang bisa dilakukan sama dia bisa aja terjadi gitu. Nah, ini ada anak, ini anak loh. Ini anak kadang-kadang kan lebih berharga dibanding diri sendiri kan. Ya. Nah, maksud saya kalau ada anaknya di sana, ya mau nggak mau ada kontestasi yang tidak sehat pertama. Dan terbukti dari awal itu terjadi gitu. Maksudnya biar ini benar-benar adil, jujur, dan kita merasa Anda benar-benar negarawan, ya udah mundur dulu. Biarkan ini kontestasi bekerja secara Cuti lah mungkin bahasa itunya. Karena ya, beda loh, cuti, ini bahasa pemakzulan dengan cuti itu beda loh. Oh kalau aku sih cuti aja lah jangan. Iya, kalau dia kan tadi kan pemakzulan. Makanya dasarnya karena kalau abang kalau orang-orang yang ngomong sama kita kan dia masih berharap ada kontestasi. Kalau kita kan emang melihat dosanya ini udah 9 tahun kan. Udah panjang ini perjalanan sampai saat ini gitu. Makanya pemakzulan itu ya ini di ujung dari dosa besar itu sih kalau saya. Menurut lu susah apa enggak itu? Impossible atau enggak? Kan kita tahu ya cara membangun kekuatan itu bagaimana. Oposisi ini harus terkonsolidasi kan. Tapi kalau kalau
dari pihak-pihak tertentu belum bisa itu, ya setidaknya kita punya harapan lain lah tentang tadi. Makanya kan saya siapin kotak harapan. Ini kan ada kotak ideal di sini kan. Iya. Oh, kotak ideal, harapan, amal. Tadi yang pemakzulan tadi itu harapan kan? Iya, itu Iya kan? kotak bukan harapan. ideal kan? Bukan. Bukan. Nggak ideal dong, kan idealisme. Idealisme. Oh, iya. Gua udah nggak tahu kotaknya. Acak-acak di meja. Kalau Erwin udah ngeblur. Gua udah nggak tahu kotak apa itu. Itu apa kotak-kotak apa nggak jelas lah. Tadi lo nyebut gitu aja udah ngeblur nih gitu-gitu. Iya makanya. Waduh. Kebanyakan makan kacang tadi. Ya emang harus kayak gitu kan. Maksudnya tradisi sipil itu harus banyak kotaknya kan. Iya benar. Karena kalau nggak banyak kotaknya kecewa kita nanti. Benar. Nah ini sebetulnya harapan dari lu pribadi atau dari teman-teman pergerakan lo atau harapan dari si Abdul tadi itu tuh. Oh ini Abang dulu tadi. karena ya kan. Gue udah tahu Abdul apa. Abdul tuh. pergerakan lah Pak. Oh pergerakan Itu memang. kan Ada wacana-wacana gitu ya? itu sebenarnya mulai kita diskusikan itu dari bulan November sebenarnya. Pasca 20 Oktober kita diundang KSP. Jadi KSP itu ngundang kita pas aksi itu kan. Pak Johannes Joko sama beberapa tim lah. Kita ngomong nggak ada satupun kita buat kajian 100 halaman Pak. 100 halaman ini beberapa hal yang melanggar hak-hak dan demokrasi lah, reforma agraria dan lain-lain. Nah, dibaca sama dia, diundang 2 minggu setelahnya untuk ngomong di KSP. Sama KSP ya dia bilang, kita udah baca tapi sepertinya tidak. Ya pokoknya normatif aja lah. Ya udah pas kita konsolidasi ulang, aduh ini nggak jelas nih, kita dimainkan aja nih. Akhirnya keluarlah itu isu itu, turunkan Jokowi waktu itu. Cuma memang kan ada itu tadi realitas kekuatan yang belum terkonsolidasi, terutama kan masih ada orang yang punya harapan terhadap pemilu. Jadi ya kekuatan ini belum bisa mungkin cukup masif, tapi ya selalu ada usaha ke sana sih. Ya ada beberapa wacana seperti itu. Tapi pengen yang lainnya seperti itu. Oh, Saya termasuk yang masih berharap terhadap pemilu sih sebenarnya sih. jujur dan adil ya yang penting ya. Jurdil yang adil dan itulah. Oke, udah itu aja? Udah itu ya. Oke, sampai ketemu lagi sama gua dan Erwin. Ciao.